Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wa sholatu wassalamu ala ibadihil ladzina astafa wa ba'du. Alhamdulillah. Ayyuhat talamid, marhaban bikum fil madrasah sanawiyah Surya Buana Internet Bimalang bil maddah al aqidah wal akhlaq fil fasilitasi wa fasilitars asani ma'al ustadz mabrur. Tayyib, al-an hayya bina nabda' bi qiraati du'a at-ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Anak-anak sekalian, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini insya Allah kita masih mendapatkan rahmat, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada saat ini kita masih bisa melanjutkan kegiatan kita, taklim kita tentang akidah akhlak, di mana pada kesempatan ini kita akan fokus pada perilaku yang mencerminkan beriman kepada qadha dan qadar, sebagai lanjutan dari pertemuan sebelumnya, mulai dari pengertian tentang qadha dan qadar, macam-macamnya, kemudian hikmah orang yang beriman kepada qadha dan qadar, dan saat ini kita lanjutkan dengan fokus pada perilaku yang mencerminkan beriman kepada qadha dan qadar. Anak-anak sekalian, seperti biasanya Pak Mabrur punya harapan yang dituangkan dalam KIKD, kompetensi dasar dan indikator, yaitu fokus pada perilaku ya. Saat ini kita akan fokus pada perilaku yang mencerminkan sebagai orang yang beriman kepada qadha dan qadar. Oleh karena itu tujuan pembelajarannya adalah nanti kita akan belajar menganalisis perilaku orang yang beriman kepada qadha dan qadar itu seperti apa. Dan alur pembelajarannya seperti biasanya, yaitu tentang mulai dari materi, dalil, macam-macam takdir, contoh qadha dan qadar, dan sekarang ini adalah perilaku beriman kepada qadha dan qadar, yang bisa kita lakukan dengan cara menganalisis perilaku orang yang beriman kepada qadha dan qadar itu seperti apa. Nah, anak-anak sekalian, seperti biasanya mari kita amati gambar terlebih dahulu agar pemikiran kita nanti akan lebih mengarah kepada materi yang akan kita pelajari berikutnya ya. Di depan kalian ada ekspresi orang yang menang dalam sebuah kompetisi, ada orang yang kayaknya murung karena gagal gitu ya, sedih, ada gunung meletus, ada banjir bandang mungkin ya, ada benturan planet atau bumi, dan contoh-contoh lain yang masih sangat mungkin bisa kalian eksplor sendiri agar mampu mengarahkan pada pembahasan tentang perilaku orang yang beriman kepada qadha dan qadar. Anak-anak sekalian, ada sejumlah contoh perilaku yang mencerminkan orang itu beriman kepada qadha dan qadar, tapi tidak bisa ditulis di sini semuanya, hanya sebagian saja. Pak Mabrur hanya memberikan contoh-contoh yang tidak terlalu banyak, namun cukup representatif sehingga nanti bisa kita eksplorasi sendiri ya. Yang pertama, contoh perilaku orang yang mencerminkan beriman kepada qadha dan qadar itu antara lain: satu, bisa melatih diri untuk pandai mensyukuri nikmat Allah. Anak-anak sekalian, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah, itu tidak mungkin bisa menghitungnya, saking banyaknya. Nah,
sekian banyak nikmat yang sudah kita rasakan, kita dapatkan, sudah diberikan kepada kita oleh Allah, semuanya itu merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita syukuri. Maka orang yang beriman kepada qada dan qadar, pasti dia akan selalu berusaha untuk melatih dirinya, meningkatkan kesyukurannya kepada Allah. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua, ikhlas dan sabar dalam menerima kenyataan. Bagaimana tidak sabar dan ikhlas? Kemarin kita sudah jelaskan bahwa segala sesuatu yang terjadi pada diri manusia, bahkan yang ada di alam semesta ini, sudah merupakan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus ikhlas menerima kenyataan apa adanya. Kita harus sabar menerima kenyataan apapun yang terjadi. Kalau kita beriman kepada Allah, pasti muncul sifat kesabaran dan keikhlasan. Yang berikutnya adalah pasti dia akan menjadi orang yang teguh pendirian, tidak mudah terpengaruh oleh lingkungannya. Dipengaruhi kayak apa, apalagi pengaruh-pengaruh yang negatif, pasti dia tidak akan mempan untuk dipengaruhi, karena dia sudah punya dasar keyakinan sekaligus keimanan kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak sekalian, selanjutnya adalah contoh perilaku yang mencerminkan beriman kepada qada dan qadar itu adalah pasti mampu mengendalikan diri. Artinya dia tidak egois, tidak sombong. Apa yang mau disombongkan? Karena apa? Segala perilaku, segala keadaan yang ada pada diri seseorang itu semuanya sudah menjadi qada dan qadarnya Allah. Apa yang dia mau sombongkan? Atas dasar apa dia berlaku egois, mentang-mentang mau menang sendiri? Itu tidak ada kesempatan bagi orang yang betul-betul beriman kepada qada dan qadar. Yang berikutnya adalah dia akan senantiasa berprasangka baik kepada Allah. Dia sebagai orang yang beriman kepada qada dan qadar, dia selalu akan berkeyakinan bahwa segala sesuatu yang sudah diqada dan diqadarkan oleh Allah kepada dirinya, itu semuanya adalah demi kebaikan manusia itu sendiri. Kalau misalnya orang itu ditakdir untuk menerima sesuatu yang baik, dia akan bersyukur. Kalau dia misalnya kebetulan ditakdir tidak baik, dia akan bersabar. Karena apa? Kesuksesan seseorang itu adalah semata-mata untuk menguji apakah dia itu menjadi hamba yang pandai bersyukur atau menjadi hamba yang kufur. Kalau dia misalnya ditakdir kurang baik atau tidak baik, maka Allah juga menguji apakah dia akan menjadi hamba yang bersabar atau tidak bersabar, atau pandai mengeluh dan seterusnya. Oleh karena itu dia akan berkeyakinan bahwa segala sesuatu yang telah ditakdirkan, diqada dan diqadarkan oleh Allah atas dirinya, pasti diprasangkai, diduga, diyakini bahwa semuanya itu adalah niat baik atau maksud baiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dirinya. Kesimpulannya bahwa orang yang beriman kepada qada dan qadar pasti berprasangka baik kepada Allah. Yang selanjutnya adalah cermin orang yang beriman kepada qada dan qadar itu adalah meyakini bahwa semua yang dialami manusia adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Mabrur bahwa kalau misalnya diberi kebaikan, diuji apakah dia menjadi hamba yang pandai bersyukur. Kalau misalnya dia diberi sesuatu yang kurang menyenangkan, apakah dia bersabar. Seperti yang pernah dilakukan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika diberi karunia oleh Allah berupa kepandaian, kekayaan, beliau hanya berkata, hadza min fadli rabbi. Ini semuanya semata-mata adalah karunia dari Allah. Ashkuru am akfur. Untuk menguji saya, apa saya menjadi hamba yang pandai bersyukur atau menjadi hamba yang kufur terhadap karunia Allah tersebut.
Kemudian orang yang beriman kepada qadha dan qadar itu senantiasa yakin bahwa di balik semua peristiwa yang terjadi kepada dirinya itu ada hikmahnya. Kalau misalnya dia ditakdir baik, menerima sesuatu yang menyenangkan, ya ada hikmahnya. Kalau misalnya dia itu ditakdir kurang baik, ya pasti ada hikmahnya. Yang semuanya itu wallahu a'lam bishawab. Artinya Allah semuanya yang maha tahu tentang sesuatu yang diqadha dan diqadarkan kepada hambanya. Demikian anak-anak, sebagian dari contoh perilaku orang yang beriman kepada qadha dan qadar. Anak-anak sekalian, dari uraian Pak Maulid tadi bisa disimpulkan bahwa ikhlas, sabar, pandai bersyukur, teguh pendirian, rendah hati, senantiasa berbaik sangka kepada Allah, meyakini bahwa semua peristiwa merupakan ujian dan mengandung hikmah, merupakan perilaku yang mencerminkan beriman kepada qadha dan qadar. Sekali lagi, uraian di atas semuanya itu mulai dari ikhlas, sabar dan seterusnya, semuanya peristiwa merupakan ujian dan mengandung hikmah. Dari uraian di atas tadi itu semuanya merupakan contoh perilaku orang yang mencerminkan beriman kepada qadha dan qadar. Marilah kita renungkan sebuah ayat yang berkaitan dengan qadha dan qadar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum selama ia tidak mau merubah nasib dirinya sendiri. Anak-anak sekalian, selanjutnya ayo jujur pada diri kita sendiri. Perilaku kalian yang manakah yang sudah mencerminkan beriman kepada qadha dan qadar? Ya, saya ulang lagi. Jujur aja pada diri kalian sendiri. Perilaku kalian yang mana yang sudah mencerminkan beriman kepada qadha dan qadar? Silakan ditulis, difoto dan kirimkan ke Google Classroom-nya kalian masing-masing. Alhamdulillah anak-anak, pada kesempatan yang berbahagia ini kita sudah menyelesaikan satu sesi tentang qadha dan qadar. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi masa depan kalian ya, dan sekaligus mengantarkan kesuksesan kalian di masa yang akan datang. Naktafi dirasatan al-yaum, syukran jazilan ala husni ihtimamikum fil fursatil ilal liqa fil fursatil aliyah insyaallah. Hayya bina naktatim biqirati hamdalah wa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.